melepaskan, dirilis. Sentuh tubuh Anda, somatik, psikoterapi, kepala. Ada yang pernah berterima kasih sama rambut? Ibu semua. Ada nggak? Rambut terima kasih ya kalau pulang dulu ke tampan. Padahal ibu sudah diajarkan kan. Kuping ada yang terima kasih sama kuping? Kalau aku jawabnya ada nggak? Kuping terima kasih ya. Ya kalau nggak apa-apa. Dipegang, ini rambutnya, kuping, terus mata, ini sentuh aja sentuh. Itu selama ini Anda menggunakan tidak menyentuhnya. Lalu tapping dan seperti ini. Terus ke bawah. Nah ini sampah-sampah emosi nih. Karena apa? Ini tempat yang dia sentuh terus. Tadi ya dengan meniatkan melepaskan semuanya terus. Biar lebih ringan tubuh Anda. Oke. Setelah body tapping, ada namanya meracau. Meracau adalah pendekatan dari orang Bali ya. Kita kan selama ini taunya meditasi diam ya, benar nggak? Ada meditasi gerak, yang meracau gini nih. Filosofinya gini, mungkin ya Pak. Ini air di bawah sini adalah pengalaman traumatik yang kita represi, yang udah nggak mau dibuka lagi. Kita kocok-kocok ini agar dia naik ke permukaan, dia naik agar keluar nanti out atau minimal keangkat saja. Yang pengalaman traumatik ini sudah bukan lagi diangkat seperti bukan, tapi diputok dulu karatnya, tetap sama tadi meracau. Ya kalau bisa pakai dengan zikir kalau yang muslim. Kalau dengan agama mungkin ada bahasa apa gitu ya, bahasa seperti zikir gitu repetitif yang tujuannya ini. Oke? Lalu tapi tolong jangan lakukan di depan ya ada di bawah mobil sendirian. Nah nanti apapun yang terlintas biarin aja. Itu kita lagi goyang-goyang subconscious mind tuh. Oke, meracau ya. Lalu selanjutnya adalah pernafasan, nafas ketiga, nafas perut. Semakin nafas panjang Anda semakin bagus dong. Bener nggak sih nafas itu adalah jembatan antara hidup dan mati seseorang? Jadi kalau nafasnya bagus ya berarti lebih sehat lah ya. Tapi kalau kemarin kita nggak tahu kan. Tapi begini, rilis bener-bener. Oke, nafas segitiga ya. Setelah nafas segitiga, nanti saya akan kasih bonus lagi namanya vocal toning healing. Lalu ada namanya butterfly hug. Ini sederhana tapi meaningful, memeluk diri sendiri. Jangan-jangan selama ini kita kasih cinta ke orang lain, tapi kita lupa di dalam diri kita juga perlu dikasih cinta itu. Self worth, cinta diri, kan? Katakan seperti ini sugestinya. Diriku, terima kasih kau telah menjadi bagian dari diriku. Aku sayang kamu, maafkan aku jika tidak bisa dijagamu. Terima kasih dengan apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. 3 kata bertuah ya. Maaf, cinta, terima kasih. Cinta ada lagi. Kalau belajar Ho'oponopono ada lagi, tapi kita nggak masukkan. 3 kata bertuah. Yang saya kok punya pengalaman ya. Kalau 3 kata ini nggak ada di rumah itu jadinya kayaknya dingin. Makasih ya Pak. Si orang tua nggak pernah bilang seperti itu sama anaknya. Maaf ya. Itu jadi kalau rumah nggak dikatakan itu nggak sama. Kalau diri kita nggak pernah dengar kata maaf, nggak pernah dengar kata cinta, nggak pernah dengar kata sayang, gimana? Diri kita sendiri kering juga gitu. Oke? Lalu nanti setelah itu, setelah tadi butterfly hug, tarik nafas, niatkan bersama hembusan nafas, saya lepaskan semua beban-beban negatif atau apapun yang pernah dan masih tersimpan dalam memori saya. Tarik nafas, panjang, buang, rilis biar lebih ringan beban. Oke? Siap, 1, 2, 3. Posisi nyaman mungkin. Katakan mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam karir, cinta atau apapun itu. Katakan kepada Anda sendiri karena diri Anda punya hak itu. Mulai hari ini dan seterusnya saya menjadi pribadi yang lebih baik dalam karir, kehidupan, cinta, keuangan, apapun itu akan katakan dan izinkan diri Anda menerima sugesti yang Anda berikan kepada Anda sendiri. Baik. Rasakan itu, izinkan kata-kata itu merasuk ke dalam tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Izinkan, ikuti dan nikmati. Sekarang usap tangan Anda, diusap tadi dan meniatkan. Saya meniatkan melepaskan semua beban-beban itu. Saya meniatkan melepaskan, membuat tubuh saya lebih lapang, lebih ikhlas. Usap-usap, pundak, kepala tadi. Pundak, temui, hai tubuhku, terima kasih. Kau telah menjadi bagian dalam hidupku, maafkan aku jika tidak bisa menjagamu. Hai tubuhku, aku sayang kamu. Katakan itu, rasakan di sini tapping nih.
terus oke, baik, ke bawah sampai kaki, biar lebih ringan lagi. Niatkan meringankan tubuh, baik, siap, oke, lalu meracau. Jika Anda berinteraksi dengan diri Anda sendiri, silakan kalau mau digunakan kata-kata zikir. Oke, napas segitiga, napas perut. Oke, butterfly hug, peluk. Lalu katakan, hai diriku, maafkan aku jika sampai saat ini aku tidak bisa menjagamu. Hai diriku, terima kasih kau telah menjadi bagian hidupku dan membuatku menjadi manusia penuh makna dan nilai. Dan katakan, hai diriku, aku sayang kamu. Rasakan seakan-akan Anda menemui sahabat lama yang tidak pernah Anda temui. Seakan-akan Anda menemui diri kecil Anda, inner child Anda, atau diri remaja Anda, atau apapun di dalam sana yang butuh pelindung, butuh kehangatan, yang penuh cinta kasih. Rasakan itu sekarang bersama hembusan nafas. Apa yang dari dalam silakan keluarkan agar diri Anda lebih lapang, lebih ringan, lebih berenergi, lebih bersemangat menjalani kehidupan. Rasakan, hitungan ketiga silakan hembuskan. Saat Anda menghembuskan energi itu lebih ringan semua tubuh Anda. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ternapas. Rasakan lagi butterfly dulu. Rasakan butterfly hug. Jadi saat dimana Anda merasa sendiri, saat Anda merasa sepi, lakukan ini. Pelukan kupu-kupu. Siap? Lepaskan. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, karena kalau saya sukanya gerak ini dulu ya, kita salah satu teknik dari hipnoterapi yang pertama adalah keterhubungan. Nggak akan terhubung. Kalau gue jelas dong, nggak akan bisa melakukan konseling kalau nggak kenal sama kliennya. Sama kayak hipnotis, sama kayak hipnoterapi, keterhubungan dulu. Ada namanya relational frame theory. Jadi punya bingkai yang sama. Ngapain sih saya datang ke Bapak? Jelas gitu kan? Berarti ada tujuannya ya, pengen sembuh. Nah, salah satu pendekatan dari Milton Erickson ada namanya accept and utilize. Terima dan manfaatkan. Accept and utilize. Untuk apa? Terhubung. Jadi gini, Pak Erickson, tangan begini Pak. Tangan begini. Ini klien ini saya nih. Oke. Di satu titik saya harus tahu dulu keberadaan pikiran di mana sih. Dia hadir nggak dalam keadaan saat ini? Jangan-jangan hidupnya hidup di masa lalu, atau jangan-jangan hidupnya di masa depan. Nah, kita akan membuat dulu klien menceritakan. Boleh bergerak Bang? Ini klien nih. Oke. Dulu pendekatan psikologi zaman dulu, klien, oke, adalah murid, saya adalah guru. Jadi kamu harus katakan saya. Sekarang enggak. Klien adalah guru, saya adalah murid. Karena apa? Saya perlu tahu nih cara pandangnya dia, keyakinannya dia, kata-katanya dia, nggak sih? Sekarang bergerak Bang, bergerak aja bergerak. Nah, saya ikut terus. Terus. Ya pelan-pelan juga, maksudnya pakai psikodrama dikit lah. Bergerak. Nah, saya ikutin dia terus. Ikut terus. Oke, stop. Jauhan nih. Kamu ikut saya. Ini namanya pacing and leading. Apa tuh pacing? Menyelaraskan agar saya ada di frekuensi yang sama. Tapi ketika udah lama, berapa? Kamu berani begini ya, Om? Saya juga kaget. Penuh kejutan-kejutan hidupnya rupanya. Terus nggak apa-apa. Kalau mau dihubungkan dalam pendidikan, saya ada di belakang, saya ada di samping, saya ada di depan. Seperti itu kan? Oke, ikut saya sekarang. Kasih caranya begini. Accept and utilize. Nah, saya akan langsung mengajarkan teknik pacing leading itu. Saya akan datang nanti. Idenya adalah membangun keterhubungan, karena kita akan berinteraksi sampai jam 9 malam. Kalau misalkan Pak Andreas. Kalau Pak Andreas nggak kenal sama Bang Rahmat ya, nggak akan tuh Bang Rahmat cerita. Nanti saya akan rotasi tuh bergantian nyobain, karena sebagai hipnoterapis kita nggak bisa milih klien. Saya pernah punya klien yang mau dibully gitu kan di sosmed, gimana? Saya nggak mau kayak gini nggak bisa kayak gitu. Duitnya ada, terlepas dari uangnya ada, tapi dia minta tanggung jawab moral ya. Oke, nanti begini. Saya udah Pak siapa? Pak Tatang ya? Pak Tatang, saya Yusdi. Terima kasih hari ini sudah datang. Kita belajar dan kita sukses bersama. Pak Tatang
melakukan kata-kata yang sama mirip, itu namanya matching and mirroring, agar selaras, agar subconscious bilang ini teman saya ini sama. Sebagai hipnoterapis kita perlu dianggap sebagai apa? Sekutu. Sekutu ya. Teman lah bahasanya. Oh ini kayaknya orang di, tapi satu titik kita harus konfrontir pemikiran kamu nggak bisa digunakan. Dan ini namanya clean language atau coaching, harus belajar coaching juga di luar itu. Ulang ya. Tatapannya sama Pak Tatang. Terima kasih hari sudah hadir. Saya Yusdi, kita maju dan kita sukses bareng ya. Coba. Sama. Pak Yusdi, terima kasih sudah berkenan hadir di kelas memberikan ilmu membuat saya lebih maju dan Kita maju dan kita sukses bareng ya. kita maju dan sukses bareng ya Pak Yusdi. Terima kasih Pak Tatang. Terima kasih Pak Yusdi. Terima kasih agar sama profesinya. Sekarang karena kelas, kalau saya bikin kelas dari kelas praktek, Bapak dan Ibu nanti akan bikin frekuensi tuh, kenalan. Tahu, mungkin tadi udah kenalan tapi kan nggak deep ya. Nah sekarang silakan datang, lalu hampiri orang. Karena sebagai hipnoterapis kita nggak bisa nunggu. Hipnoterapis itu bukan tipe-tipe yang reaktif ya, proaktif, yang nge-branding diri, yang kenalin diri sendiri. Kayak gitu. Aku bisa hipnotis. Sudah ada yang pernah pakai CH-nya belum di belakang? Oh, iya. Yang udah pernah ikut mama Kak, dipakai nggak CH-nya? Belum. Nah, dipakai. Itu adalah awal dari edukasi. Apa sih CH? Saya pakai baru kita masuk. Yuk silakan kita main nanya people to people games. Mas ini mah harus direkam mas, yang tadi doang.